Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke modul ke-6, topik profil pelajar Pancasila untuk dimensi bernalar kritis. Bapak Ibu guru, langsung saja kita ke platformnya. Jadi nanti kita bisa lihat nih apa-apa saja yang akan dibahas di modul ke-6 ini. Kita ke aplikasinya seperti biasa, langsung ke pelatihan mandiri, terus profil pelajar Pancasila, kita pilih modul yang ke-6, bernalar kritis ya. Dalam modul ini kita akan disuguhkan dua materi. Jadi nanti untuk materi pertama nanti penjelasan mengenai dimensi bernalar kritis ini. Nanti di dalam video ini dijelaskan dalam bentuk ini ya, video bentuk keseharian murid, sehingga nanti kita dapat dengan mudah untuk memahami untuk dimensi bernalar kritis ini. Kemudian setelah itu kita diminta untuk mengisi latihan dan kemudian kita diajak untuk berefleksi, menceritakan pengalaman berkesan, mendapatkan perhatian kritis dari murid-murid. Nah, ini pertanyaan kritis. Nah, berikutnya kita masuk ke seperti dimensi-dimensi yang lain. Kita juga masuk ke dimensi bernalar kritis, juga ada elemen-elemennya di sini. Di sini ada 3 elemen. Elemen yang pertama itu menyangkut elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian elemen kedua itu menyangkut soal menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang elemen yang ketiga itu elemen refleksi, pemikiran dan proses berpikir. Nah, dalam video ini juga sekali lagi dijelaskan ya mengenai bagaimana sih elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan ini. Jadi nanti juga dijelaskan sebagai elemen kunci ya, ini membutuhkan rasa ingin tahu ya dari murid-murid kita dan kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi yang didapatkan oleh murid-murid kita. Nah, materi ini sekali lagi membahas tentang tahapan perkembangan elemen memperoleh dan memproses informasi dalam gagasan. Dalam fase nanti masing-masing akan kita lihat, setiap fase itu mengalami perbedaan gitu ya. Jadi nanti setelah melihat video kita akan diminta juga untuk melihat infografis mengenai alur perkembangannya. Jadi ini sesuai dengan fase masing-masing ya. Mulai dari fase PAUD sampai dengan fase F. Ini kalau misalkan fase D misalnya mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi serta menjadi tahu penyebab dan konsekuensi informasi tersebut. Nah, ini nanti lihat Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya kita akan mengisi ini ya, kolom refleksi. Ini ditanyakan soal apakah Bapak Ibu pernah memiliki perubahan pandangan terhadap sesuatu, kenapa pandangan itu berubah. Tentu kita pasti punya lah ya pandangan-pandangan seperti ini. Kita tuliskan saja pengalaman kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam post test. Nah, mari sekarang kita coba kerjakan post test kita ya. Jadi langsung saja untuk post testnya kita coba kerjakan. Mengenai dimensi bernalar kritis, ini pertanyaan nomor pertama. Yang bukan elemen dari dimensi bernalar kritis adalah apa ini Bapak Ibu guru? Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya, ini benar ya. Kemudian memverifikasi penelusuran informasi, seperti ini tidak ada. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, ini ada. Refleksi pemikiran dan proses berpikir. Jadi ini jawabannya ada di sini Bapak ya, ada di B tentunya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Bu Omas mengajar IPA di kelas 7 di fase D. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami prosedur keselamatan kerja dalam laboratorium IPA.
Dalam pembelajarannya, Bu Omas mengajak murid secara berkelompok untuk mengidentifikasikan kecelakaan yang mungkin terjadi dalam laboratorium serta cara pencegahannya. Bu Omas juga memberikan label informasi pada peralatan dan bahan di laboratorium IPA untuk murid pelajari. Praktik yang dilakukan Bu Omas menstimulasi elemen apa kira-kira Bapak Ibu ya? Memperoleh dan memproses informasi gagasan karena Bu Omas tidak memberikan langsung prosedur keselamatan kerja melainkan mengarahkan murid untuk mencari dan membentuk sendiri pemahamannya. Ini benar ya. Kemudian elemen menganalisis, mengevaluasi gagasan. Karena diberi label informasi, memberikan Bu Omas, murid harus menganalisis dahulu bahaya yang mungkin. Jadi dua elemen itu masuk Bapak Ibu guru ya. Jadi ini jawabannya yang C ya. Jadi untuk elemen A, elemen B menganalisis dan memperoleh ini ada di sini. Kemudian kita beralih ke ini ya, ke pertanyaan nomor 3. Pak Doni memberikan kuis dengan tipe soal pilihan ganda, namun ia juga meminta murid menjelaskan alasan dari jawabannya. Praktik yang dilakukan Pak Doni membuatnya mampu melihat hal berikut ini. Berikut dari murid kecuali, ini berarti yang bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari opsi A, B, C, dan D, kita bisa melihat bahwa apa yang dipraktikkan Pak Doni ini masuk ke dalam pemahaman murid terhadap konsep, miskonsepsi, jawaban benar dan salah, kesulitan yang dihadapi murid. Saya kira ini jawabannya lebih ke yang C ya, karena ini adalah merupakan pengecualian. Jadi kesemuanya itu pemahaman murid terhadap konsep, terus miskonsepsi dan kesulitan yang dihadapi murid. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Kemampuan murid untuk merefleksikan hasil pemikiran atau kesimpulannya merupakan bagian dari elemen. Jadi dari 3 elemen ini kira-kira kalau kita masuk ke dalam kemampuan murid untuk merefleksikan berarti ada di mana Bapak Ibu Guru? Ya sudah jelas ya jawabannya ya, karena memang kata kuncinya di refleksi. Jadi nanti pada elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaan nomor 5 kita lihat ini belum muncul. Nah ini pertanyaan nomor 5. Bu Nike adalah guru seni tari. Berikut adalah yang bisa Bu Nike lakukan di kelasnya untuk memfasilitasi muridnya bernalar kritis. Kecuali ini berarti yang enggak ya. Nah, saling mereview penampilan teman saat pentas, membuka ruang diskusi mengenai interpretasi tari, memberikan checklist komponen pertunjukan saat menonton pentas tari, menceritakan hal yang mereka pelajari saat menonton sebuah pentas seni. Jadi kata kuncinya adalah untuk ini ya, memfasilitasi muridnya untuk bernalar kritis. Jadi mungkin yang kecuali adalah yang C ya, karena hanya menceklis gitu komponen pada saat pentas. Saya kira itu Bapak Ibu Guru yang menjadi post test dari tema dimensi bernalar kritis ya. Jadi ada 5 pertanyaan ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu Guru hebat, kita sudah sampai ke level ini ya. Nanti kita akan bertemu kembali di pembahasan berikutnya, modul ke-6 untuk melihat dimensi-dimensi berikutnya dari topik profil pelajar Pancasila ini.
Oke, demikian Bapak Ibu guru hebat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Bye bye.